Masa kalau alasannya kelaparan karena nggak ada makanan, sekeluarga pasrah aja gitu sampai. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Aku upload video 3 kali seminggu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. So, jika kalian suka dengan channelku, jangan lupa subscribe ya. 10 November 2022, warga Indonesia, khususnya masyarakat Kalideres, Jakarta Barat, digegerkan oleh penemuan 4 jasad manusia di dalam rumah mereka dengan kondisi mengenaskan. Pastinya kasus semacam ini akan menimbulkan pilu bagi siapapun yang mendengarnya ya. Apalagi ini terjadi di negara kita sendiri dan kasusnya masih berjalan. Selain penyebab kematian para korban yang masih menjadi teka-teki, ada hal lain yang membuat kasus ini semakin heboh diperbincangkan. Apa itu? Ayo kita simak bareng-bareng kronologi selengkapnya. Pada Kamis 10 November 2022, sekitar pukul 6 sore atau maghrib di sebuah perumahan di Kalideres, Jakarta Barat, sejumlah warga bersama ketua RT mendatangi salah satu rumah warga. Menurut sejumlah warga, mereka tuh kerap mencium bau tidak sedap selama beberapa hari terakhir dari arah rumah tersebut. Jadi pas mereka lewat depan rumah tuh kecium sekelebat gitu. Dan kondisi rumah tuh selalu terlihat sepi. Karena curiga ada yang tidak beres, akhirnya warga mendatangi ketua RT dan mereka berbondong-bondong memeriksa rumah tersebut. Pas sampai, mereka mengetuk pintu pagar sambil memanggil nama pemilik rumah, tapi tak ada respon sama sekali. Setelah cukup lama menunggu, plus bau menyekannya itu makin kecium waktu mereka di depan gerbang, warga pun jadi makin bertanya-tanya, bau apa ini? Dan kemana orangnya kok dipanggilin gak nyaut? Apalagi ini posisinya udah menjelang malam ya. Dan dari luar gerbang tuh sekilas rumah terlihat gelap. Akhirnya setelah berunding, warga memutuskan untuk membobol pagar rumah yang posisinya tergembok. Dan pagarnya ini cukup gede ya, seperti yang bisa kalian lihat. Setelah berhasil dibuka, warga pun menuju teras. Mereka pun mengetuk pintu, manggilin nama pemilik rumah, tapi lagi-lagi gak ada respon. Pintu depan rumah kemudian dicoba dibuka, tapi ternyata terkunci. Tentu warga gak menyerah sebelum mereka tahu pasti ada apa ini kok gelap-gelapan rumahnya. Tapi yang paling membuat penasaran, bau tidak sedapnya itu loh. Mereka mencari cara lain untuk bisa memeriksa keadaan dalam rumah. Dan syukurlah salah satu jendela bisa dibuka. Lalu Pak RT mengarahkan senter ke dalam rumah lewat jendela itu. Nah, pas Pak RT nyenterin itu, beliau melihat sosok manusia yang sudah dalam kondisi membusuk sedang terduduk di sofa ruang tamu. Hebohlah para warga, polisi pun langsung dipanggil. Tak berselang lama, polisi pun sampai. Mereka kemudian mendobrak pintu rumah, memeriksa segala ruangan di dalam. Hingga akhirnya mereka menemukan total ada 4 jasad manusia, di mana kondisi para korban telah mengering. Hanya tinggal tulang dan kulit. Keempat korban tersebut merupakan keluarga ya. Yang pertama, Ridianto Gunawan atau RG berusia 71 tahun. Beliau ditemukan di kamar belakang. Selanjutnya, Margareta Gunawan atau MG 58 tahun. Beliau merupakan istri RG dan ditemukan di kamar utama. Lalu korban ketiga yaitu Dian atau D berusia 40 tahun. Beliau adalah anak RG dan MG dan ditemukan di kamar utama juga, satu ruangan dengan MG. Tapi MG posisinya terbaring di kasur, sedangkan D di lantai. Dan korban terakhir yaitu Budianto Gunawan atau BG berusia 69 tahun. Beliau ini merupakan adik RG dan jasadnya ditemukan di ruang tamu. Jadi yang Pak RT lihat tadi tuh jasadnya BG. Setelah dievakuasi dan diletakkan ke kantong jenazah, para korban dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi, dan olah TKP pun dimulai. Di rumah tersebut, polisi menemukan beberapa benda yang cukup mencurigakan. Di antaranya ada semangkuk kapur barus, lilin, kemudian ada bedak bayi yang semuanya diletakkan di atas meja makan. Nah, polisi masih belum bisa memahami
apa fungsi benda itu, dan adakah korelasinya dengan kematian para korban. Keesokan harinya, tanggal 11 November 2022, hasil pemeriksaan forensik keluar. Dan yang mengejutkan, ternyata keempat korban diperkirakan meninggal lebih dari 3 minggu sebelum ditemukan dengan waktu kematian yang berbeda-beda. RG diduga yang pertama meninggal, kemudian disusul MG, lalu BG, dan terakhir D. Dokter menemukan fakta bahwa lambung para korban kosong, otot-ototnya pun telah mengecil seperti tidak ada nutrisi yang masuk, dan juga tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan di tubuh para korban. Karena hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya para korban pun diduga meninggal akibat kelaparan dalam waktu yang cukup lama. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Edra Zulpan menjelaskan bahwa dugaan awal itu sejauh ini tidak terbukti. Kasusnya ini gak sesimpel meninggal karena kelaparan. Pokoknya cukup rumit. Memang awalnya saat olah TKP, polisi tidak menemukan makanan apapun di dalam rumah, kulkasnya kosong dan galon airnya pun gak ada isinya. Tapi dalam hasil pemeriksaan lanjutan pada Minggu malam tanggal 13 November kemarin, ditemukan bungkus dan struk makanan di rumah tersebut. Tapi polisi gak menjelaskan sih, makanan di struk itu dibelinya kapan. Biasanya kan ada tanggal pembeliannya ya. Dan polisi belum bisa memastikan kapan para korban ini terakhir kali mengkonsumsi makanan. Perlu dicatat ya, keluarga tersebut tuh tinggal di kawasan perumahan yang bisa dibilang menengah lah. Rumah korban ini juga cukup besar. Artinya apa? Kecil kemungkinan bahwa keluarga tersebut meninggal akibat kelaparan karena nggak mampu beli makan. Sekeluarga pula. At least ini yang dipercaya polisi ya untuk sementara ini. Manusia itu kan secara naluriah kalau posisinya lapar pasti nyari akal gimana caranya bisa dapat makanan kan. Mungkin kalau nggak punya uang misal, kan bisa minta bantuan tetangga ataupun kerabat, atau bisa juga jual perabotan rumah mungkin kalau kepepet. Masa kalau alasannya kelaparan karena nggak ada makanan, sekeluarga pasrah aja gitu sampai meninggal? Dengan berbagai bukti yang janggal ini, polisi pun bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab kematian 4 anggota keluarga itu? Dilihat dari kondisi rumah saat polisi ke sana, barang-barang di rumah tersebut tuh rapi, tidak ada kerusakan, barang berharga pun juga masih ada. Maksudnya rumah itu nggak terlihat telah dibobol oleh orang asing yang kemudian melakukan kejahatan pada mereka. Dan yang perlu digarisbawahi, gembok rumah tersebut terkunci dari dalam. Artinya apa? Ya, penghuni rumah sendirilah yang mengunci. So, apa kaitannya gembok yang dikunci dari dalam dengan kematian para korban? Apakah berarti ini merupakan kasus bunuh diri? Atau jikapun pembunuhan? Apakah sang pelaku adalah salah satu korban? Atau mungkin pelakunya nggak cuma satu? Beneran penuh teka-teki. Ini aku ngerangkumnya pun juga pusing sendiri. Jadi mohon maaf kalau misal ada informasi yang kurang atau apa, karena saya telah berusaha sebaik mungkin. Anyway, kejanggalan-kejanggalan yang aku sebutin tadi masih belum seberapa, karena masih ada beberapa kejanggalan lain. Yuk, kita simak setelah transisi berikut. Oke, sekali lagi sudah ada beberapa kejanggalan yang aku ceritain di kronologi tadi. Yang pertama ditemukan semangkuk kapur barus, lilin, bedak bayi, meskipun di dalam rumah itu nggak ada bayi. Kemudian waktu meninggal yang nggak sama, lalu pintu digembok dari dalam, dan kondisi tubuh korban mengering serta otot-ototnya telah mengecil. Dan inilah beberapa fakta janggal yang lain. Kejanggalan lain yang pertama, keluarga tersebut diketahui memiliki sebuah mobil Brio berplat nomor B2601BRK. Namun saat evakuasi korban, mobil tersebut tidak berada di rumah. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, polisi menemukan fakta bahwa mobil itu telah dijual oleh pemiliknya sendiri, yaitu RG, pada 20 Januari 2022 silam kepada salah satu showroom dengan harga 160 juta rupiah. Ini menandakan bahwa keluarga tersebut tentunya berkecukupan ya. Jadi sekali lagi, penyebab kematian para korban karena kelaparan itu cukup sulit diterima. Selanjutnya, polisi mendapati barang-barang di rumah korban dalam posisi di-pack, dimasukin kardus, dan dibungkus rapi. Tak hanya itu, lampu-lampu rumah juga telah banyak yang dicopot, seolah-olah mereka mau bersiap pindahan gitu. Next, ternyata
listrik di rumah tersebut telah diputus oleh PLN. Kronologinya, D, salah satu dari keempat korban yang ditemukan tewas, sebelumnya pernah berkomunikasi dengan Pak RT via chat WhatsApp serta petugas PLN terkait masalah penunggakan listrik di rumahnya. Menurut Ketua RT, keluarga tersebut telah menunggak tagihan listrik sejak Agustus 2022. Pak RT pun sempat mengingatkan D agar segera membayar tagihan. Lantaran keluarga korban tidak kunjung membayar, petugas PLN pun menalangi tagihan tersebut. Jadi masih diberi kesempatan ya, nggak langsung diputus listriknya meskipun nunggak. Akhirnya D pun menghubungi PLN dan mau membayar dana tunggakan sejumlah Rp300.000. Namun bulan berikutnya dia kembali menunggak. Pada tanggal 4 Oktober 2022, D pun mengirim chat kepada petugas PLN yang berisi, "Silakan Bapak putus aliran listrik di rumah saya. Apabila saya ingin melakukan pemasangan baru, nanti saya akan menghubungi Bapak." Aneh banget ini, kenapa malah nawarin buat dicopot aja listriknya? Untuk memastikan kelanjutan layanan listrik di rumah itu, petugas pun kembali menghubungi D pada tanggal 27 Oktober 2022, sekitar 3 minggu kemudian ya. Namun, telepon dan chat dari petugas tidak dijawab. Chatnya itu pun hanya dibaca doang. Akhirnya bulan depannya, tanggal 9 November 2022, berarti sehari sebelum keluarga tersebut ditemukan meninggal ya, petugas PLN datang untuk memutus aliran listrik ke rumah tersebut. Pas sampai rumah D ini, tentunya petugas mengetuk pintu gerbang, terus manggilin pemilik rumah ya, buat bilang langsung kalau mereka mau mutusin listrik. Namun anggota keluarga rumah tersebut tidak ada yang merespon. Akhirnya petugas pakai tangga naik ke atas dan memutus sambungan listrik dari kabel. Sampai saat ini belum diketahui apa alasan keluarga tersebut meminta PLN untuk memutuskan aliran listrik. Kejanggalan lain yaitu Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang meninggal ini kerap melakukan hal tak lazim. Salah satunya jalan di depan rumah menggunakan alas kaki plastik. Pak Beni mengatakan mendapat informasi tersebut dari keterangan saksi yang mengaku pernah melihat RG berjalan dengan menggunakan alas kaki plastik. Selanjutnya, kepolisian menemukan sejumlah buku yang berisi ajaran berbagai macam agama di rumah korban. Buku tersebut kemudian disita guna penyelidikan lebih lanjut. Apakah buku-buku tersebut mungkin ada kaitannya dengan kematian para korban? Dan kejanggalan terakhir, keluarga tersebut diketahui sangat tertutup kepada tetangga sekitar. Bahkan tetangga tidak tahu jika BG, salah satu korban, selama ini tinggal di rumah itu. Pada bulan September lalu, petugas Jumantik yang ingin mengecek air di rumah keluarga tersebut, apakah ada jentik-jentik nyamuknya gitu, tidak diperbolehkan masuk tanpa alasan yang jelas. Padahal bulan-bulan sebelumnya, keluarga tersebut selalu mengizinkan. Jadi dari awal memang keluarga ini tuh kurang bersosialisasi ya. Tapi mulai September itu mereka semakin menarik diri dari lingkungan. Selain itu, para korban diketahui tidak akur atau sudah putus komunikasi dengan salah satu adik perempuan MG yaitu RS selama bertahun-tahun. Seperti penuturan sang adik kepada wartawan. Mereka terakhir bertukar kabar melalui chat 5 tahun lalu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan nih, RS mengetahui kematian para korban dari ketua RT. Sosiolog Universitas Nasional Sigir Okadi pun mempertanyakan sikap RS yang terlihat santai waktu diwawancarai itu. Tidak terlihat raut kesedihan sama sekali, padahal ini kerabatnya baru meninggal. Apakah putus komunikasi yang sudah lama itu membuat adik korban jadi merasa kurang berempati atas kematian kerabatnya sendiri itu? Dalam keterangannya pada wartawan, RS juga membantah jika keluarga kakaknya ini meninggal kelaparan karena tidak punya uang. Menurutnya, ekonomi keluarga tersebut berkecukupan. Hingga saat ini, meskipun telah mengumpulkan banyak bukti dari hasil olah TKP, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian para korban. Dan dari kejanggalan yang tadi sudah kusebutkan, muncullah berbagai teori ataupun spekulasi oleh masyarakat dan juga para ahli. Di antaranya, teori pertama, kita mengetahui bahwa dari hasil otopsi, lambung para korban ini kosong dan
otot-ototnya telah mengecil, yang menandakan bahwa tidak ada asupan nutrisi sama sekali dalam kurun waktu yang lama. Logikanya begitu. Nah, hal ini memunculkan dugaan bahwa keluarga tersebut sedang menjalankan sebuah ritual, yaitu ritual Santara. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut paham Jain atau Jainisme sejak berabad-abad lalu. Jainisme lahir dan berkembang pesat di India. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Bagi para penganut Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketentraman dan meninggalkan hal-hal duniawi. Namun menurut Presiden Jain Yuva Mahasabha Sachin Jain di India, menuturkan bahwa Santara bukan semata tentang kematian, melainkan ini jalan untuk mencapai moksa atau pelepasan diri dari siklus kelahiran kembali. Ini dilakukan ketika seseorang percaya bahwa tujuan hidupnya telah terpenuhi. Ritual ekstrim ini seharusnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritual dan keluarganya. Teori kedua, spekulasi lain yang beredar yaitu keterkaitan kematian korban dengan sekte apokaliptik, sebagaimana disampaikan oleh kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurutnya, tewasnya satu keluarga tersebut karena tidak punya uang untuk makan sangat tidak mungkin. Mereka kan tinggal di kawasan perumahan kelas menengah dan juga memiliki aset. Ya, rumah itu kan juga termasuk aset. Lantas, apa itu paham apokaliptik? Seperti namanya, apocalypse atau kiamat. Penganut paham ini memiliki keyakinan bahwa dunia ini akan hancur atau berakhir. Well, kalau kepercayaan tentang hari kiamat, rasanya di beberapa agama yang kita tahu juga ada ya. Nah, diduga mereka percaya bahwa hari kiamat akan segera tiba. Oleh karena itu, mereka memilih mengakhiri hidup sendiri sebelum kiamat terjadi. Karena jika mereka masih hidup saat hari kiamat datang, maka mereka akan melihat kehancuran dunia dan meninggal dengan cara yang lebih mengerikan. Teori ketiga, dibunuh oleh orang lain. Itu bisa orang tidak dikenal atau siapapun lah ya. Pokoknya selain para korban itu. Dan pelaku menutupi jejaknya dengan menaruh benda-benda seperti lilin, kapur barus, bedak bayi di atas meja makan untuk mengaburkan investigasi polisi. Jadi biar polisi bingung. Namun teori ini sepertinya cukup lemah jika kita melihat dari beberapa fakta yang telah diketahui polisi, yaitu pintu yang digembok dari dalam. Dan selain itu, para korban ini kan sudah menunjukkan perilaku aneh, seperti tidak ingin rumahnya dimasuki oleh petugas jemantik dan juga menyuruh PLN untuk mencabut listrik rumahnya. Maksudnya jika mereka ini telah dibunuh orang lain, maka janggal banget gak sih kalau tiba-tiba sikap mereka berubah dari biasanya. Masa udah punya firasat bakal dibunuh gitu, terus makanya kelakuannya aneh. Teori keempat, dibunuh oleh salah satu anggota keluarga. Menurut dokter kan keluarga tersebut meninggal dengan waktu yang berbeda-beda ya. LG diduga meninggal lebih dulu, kemudian disusul MG, lalu BG, dan yang terakhir D. Nah, jadi apakah kemungkinan si D ini tega mengakhiri hidup para anggota keluarganya, kemudian juga mengakhiri hidupnya sendiri? Tapi kalau kayak gitu lantas kenapa D ini? Apakah mengalami gangguan jiwa tertentu atau gimana? Yang jelas caranya tidak menggunakan kekerasan fisik ya. Karena seperti hasil otopsi, tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuh para korban. Sementara untuk penyebab lain seperti kematian para korban karena diracun atau mungkin meminum racun, sejauh ini masih diperdalam ya. Pemeriksaan toksikologi masih dalam proses. Yang jelas, hasil pemeriksaan selama ini tidak ditemukan adanya racun di dalam tubuh para korban. Lantas, apa kaitannya benda-benda mencurigakan seperti kapur barus, lilin, kemudian bedak bayi pada kasus ini? Polisi sekali lagi masih memperdalami hal ini ya. Namun dugaan sementara, kapur barus di mangkuk itu tujuannya untuk menyamarkan bau tidak sedap, sehingga saat para anggota keluarga meninggal, maka baunya akan tersamarkan dan keluarga yang masih hidup tidak terganggu. Tapi apakah memang efisien ya kalau
memang itu tujuannya. Ya memang kapur barus itu buat menghalau bau-bauan, tapi kalau jasad manusia itu kan baunya nggak tahu juga sih sebenarnya, cuman ngira aja baunya bakal strong banget kan. Dan kalau untuk bedaknya masih belum diketahui fungsinya untuk apa. Bedaknya itu pun juga nggak cuman ada satu gitu loh, entah buat stok atau mau dijual lagi atau gimana. Selain beberapa teori yang aku sebutkan tadi, ada juga teori lain dari para warganet, seperti bahwa salah satu korban mengalami gangguan jiwa tertentu dan meyakinkan seluruh anggota keluarganya untuk mengakhiri hidup. Lalu teori lainnya menyebut para korban ini telah menelan racun tertentu yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan dokter, dan masih banyak lagi. Kalau menurut teori kalian sendiri, kira-kira apa sih penyebab sebenarnya kematian seluruh anggota keluarga tersebut? Anyway, kita tentunya berharap bahwa kasus ini akan segera terselesaikan ya. Dan kita doakan semoga saja begitu. Menurutku, satu pelajaran yang mungkin bisa diambil dari kasus ini adalah jangan acuh pada orang sekitar, termasuk juga kerabat. Perlu juga untuk saling bertegur sapa atau menanyakan kabar ya. Kalau misal kita sadar atau tahu bahwa ada orang di sekitar kita yang berusaha menarik diri atau gak seperti biasanya, jadi jarang kelihatan mungkin, sebaiknya kita mendatangi mereka dan ngajak ngobrol gitu ya. Bertanya baik-baik, kenapa tiba-tiba mereka sikapnya berubah. Siapa tahu dengan begitu kita mungkin bisa mencegah hal-hal buruk terjadi. Dan sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf juga jika ada kekurangan. Kasus yang tadi kita bahas masih terus berjalan ya hingga kini. Jadi nanti jika ada perkembangan akan aku update. So, pantengin terus channelku. Silahkan subscribe bagi yang belum dan tonton video-videoku yang lain. Cukup klik di sebelah sini atau di sebelah sini. Aku Nadia Ayu, stay safe and healthy dimanapun kalian berada dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.